Tentunya harapan saya adalah jangan saudara menoleh ke kiri dan ke kanan apabila sudah selesai. Karena saya punya data yang akurat. Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur telah menerima peserta mahasiswa baru periode 2022-2023. David Selan dalam keterangannya di ruang kerjanya pada hari Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022, menjelaskan bahwa untuk periode ini pihaknya hanya menerima 1.000 mahasiswa sedangkan yang sudah daftar pada gelombang pertama sebanyak 500 calon mahasiswa dari berbagai daerah di NTT. Menurut Rektor, bahwa ada 3 calon mahasiswa yang berprestasi juga ikut mendaftar sebagai mahasiswa di UPG 1945 NTT, dan mendapatkan pembebasan SPP selama kuliah. Ikuti selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa, dukung kami dengan menekan subscribe, like, komentar dan bagikan, agar Anda dapat mengikuti video-video terbaru dari kami. Kawan, tentunya yang paling pertama itu adalah saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru UPG atau Universitas Persatuan Guru 1945 NTT tahun akademik 2022-2023. Tentunya tahun ini saya rasa bangga dan berterima kasih pada Tuhan dan semua panitia, sehingga kali ini kita mencatat mahasiswa baru peserta dalam mengikuti tes, peserta yang mengikuti tes berjumlah 565. Dan bagi saya ini adalah sesuatu langkah maju yang harus dapat kita syukuri. Artinya bahwa masyarakat sudah paham tentang bagaimana memilih kampus perguruan tinggi yang terbaik bagi pengembangan diri dan juga bagi masa depannya. Yang saya catat pertama jumlah terbanyak pertama dari Timur Tengah Selatan. Yang kedua, urutan kedua dari Kabupaten Kupang. Urutan yang ketiga dari Kota Kupang. Urutan yang keempat itu adalah Saburai Jua. Urutan yang kelima adalah Rotendao. Urutan keenam Sumba Barat. Dan juga kalau Sumba digabung secara keseluruhan dia bisa melewati wilayah karena ini dihitung per wilayah kabupaten. Kemudian di sini ada dari Ngadah, ada dari Flores Timur, ada dari Manggarai Timur, ada dari Alor, ada dari Malaka, Atambua, kemudian Sleman, Yogyakarta. Dan yang berikut tentunya saya sampaikan dari 565 orang ini pada gelombang pertama mereka berkompetisi untuk mendapatkan program-program pemerintah lewat beasiswa yang disebut dengan KIP Kuliah tahun 2022-2021. Kemudian beasiswa yang lain, misalnya tadi saya temukan ada kali ini yang gelombang 1 ada 3 orang yang peserta PON. Tentunya reward yang kami berikan pada mereka adalah mereka dinyatakan bebas SPP. Dan untuk SPP bebas ini menjawab program kami yang disebut dengan Gong Prestasi. Nah, Gong Prestasi ini yang diharapkan di sini mereka yang berprestasi dibebaskan dari biaya SPP. Kalau di tempat lain ada yang bebas 3 semester, ada yang 5 semester, kami full bebas SPP. Untuk orang tua yang notabene adalah banyak alumni kita dan juga anggota PGRI, guru-guru, jangan lupa UPG 45 NTT karena hari ini kita telah membuka program studi Magister Manajemen di mana konsentrasinya ada 4 konsentrasi.
di mana konsentrasi manajemen sumber daya manusia, ada konsentrasi marketing, ada konsentrasi keuangan, ada konsentrasi pariwisata, dan ada konsentrasi pendidikan. Jadi untuk target kita tahun ini sesuai dengan sumber daya manusia yang ada dan juga kapasitas ruangan yang ada, maka tahun ini kami tentunya bagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama gelombang 1 dengan jumlah peserta 565. Kemudian sesi kedua tentunya kami lihat dari berdasarkan pendaftaran dan seleksi nanti yang dilakukan. Kali ini kita lakukan seleksi. Tetapi target kami untuk mahasiswa baru tahun 2022-2023 adalah 1.000 mahasiswa baru. Kemudian dalam batas waktu pendaftaran itu tentunya kami gelombang 1 sudah tes hari ini sekaligus dengan pengumuman nanti. Kemudian gelombang kedua akan dibuka dari 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli. Dan untuk itu maka harapan saya pada masyarakat Nusa Tenggara Timur, orang tua, ayo memanfaatkan kesempatan ini untuk anak-anak kita bisa melakukan pendaftaran, karena sebagaimana target kami tahun ini 1.000. Tetapi bisanya mereka datang 1.500 sampai 2.000, kami akan pertimbangkan berdasarkan spesifikasi sehingga juga pembatasannya juga bisa jelas. Pesan saya pada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada periode seleksi gelombang pertama adalah apabila saudara sudah dinyatakan lulus dan kembali, sampaikan salam pada orang tua. Selanjutnya kami meminta pada orang tua dan calon mahasiswa baru segera kembali dan melakukan registrasi pada periode pertama. Dan tentunya harapan saya adalah jangan saudara menoleh ke kiri dan ke kanan apabila sudah selesai. Karena saya punya data yang akurat. Mereka yang tahun atau 2 tahun kemarin setelah seleksi dan mereka ke tempat lain, ternyata mereka sekarang ada di tempat lain, dan pimpinan ada minta saya untuk bisa dialihkan kembali ke kampus ini. Ini faktanya yang saya tidak bisa bohong pada masyarakat. Dan untuk itu maka saya tentunya berharap yang sudah diterima jangan saudara pasang aksi. Karena saya sudah melihat faktanya, kecuali memang saudara punya kemampuan lebih boleh. Tetapi di sini tempat yang mana orang yang memang tidak punya kemampuan kami bisa bina menjadi prestasi. Dan itu tempatnya di sini. Kami bimbing orang untuk menjadi manusia yang berprestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan. Siap.